pasukan. Tegak, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa berjumpa dan kita akan belajar PAI, yang mana itu pendidikan agama Islam. Bagaimana anak-anak, sehat semua? Sebelumnya, sebelum belajar, marilah kita berdoa ya. Berdoa bersama. Setelah berdoa, kita kan orang Indonesia harus menanamkan rasa nasionalisme dan persatuan Indonesia sebelumnya kita bernyanyi dulu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Coba saya beri masuk Bapak Ibu-nya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kita setelah berdoa menyanyikan lagu Indonesia Raya, itu kita menanamkan rasa dan nasionalisme kita kepada negara. Dan untuk selanjutnya, Bapak akan membahas tentang memahami makna kodok dan kodar. Pak, memahami anak-anak sudah pada tahu belum apa arti kodok, apa arti kodar? Coba, ada yang tahu apa arti kodok?
ketentuan atau keputusan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada lagi yang tahu apa itu arti qadar. Qadar apa qadar? Jawab. Segala ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah berlaku terhadap umatnya. Segala ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah berlaku kepada umatnya. Itu qada dan qadar. Bahkan ya, qada dan qadar itu dalilnya ada di dalam surah Al-Qamar bahwa Allah memberikan aturan itu sesuai dengan kemampuannya. Kemudian contoh di dalam Al-Qur'an ya. Di dalam Al-Qur'an ada di dalam Al-Qur'an dalil tentang qada. Dalil tentang qada yaitu ma asoba min musibah. Ma asoba min musibatin bil arti wala fi anfusikum wala fi anfusikum illa fi kitabin inna dzalika 'ala Allahi yasir. Ini menjelaskan tentang qada dan qadar Allah yang dijelaskan dalam surat Al-Hadid ayat ke-22. Ya, coba baca bersama bareng, baca bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dalil apa tadi? Dalil tentang apa? Qada dan qadar. Yaitu pertama ini Al-Hadid ayat seberapa? Ayat ke-22. Nah, awas ingat, ini adalah dalil yang menunjukkan kepada non mengimani kepada qada dan qadar. Kita dibahas sedikit demi sedikit sebelum menginjak kepada pengertian qada dan qadar selanjutnya. Kita membahas tentang ilmu tajwid. Ya, ilmu tajwid itu apa? Ilmu membahas tentang tata cara membaca Al-Qur'an. Apa Ustaz? Ilmu
tahu? Coba, apa pengertian tajwid? Ilmu yang membahas tentang tata cara membaca Al-Qur'an. Coba ulang lagi, siapa yang bisa? Ayo, coba jadi apa? Ilmu yang membahas tata cara Al-Qur'an. Coba, siapa yang mau membaca ayat ini satu orang ke depan? Ayo, ayo ke depan, cuk. Ke depan, siapa yang mau? Masa tidak mau? Ayo ke depan, seorang saja. Perwakilan dari perempuan satu, perwakilan dari laki-laki satu. Ayo, siap? Siap tidak? Ayo, tunjuk saja. Coba, Sayoko ke depan, baca. Sini ke depan. Baca yang keras bacanya ya. Yang keras, baca yang keras. Mau? Ya, tepuk tangan. Kemudian untuk laki-lakinya diwakili oleh siapa yang mau ke depan? Ayo. Jadi, silakan ke depan. Coba, yang keras bacanya. Tahu dulu. Kalau mau membaca Al-Qur'an itu harus tahu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asoba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa kitabin min qabli an Cukup, terima kasih. Ya, mudah-mudahan kalian itu ya harus fasih membaca Al-Qur'an. Jangan atau diulang-ulang, jangan, langsung saja asoba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabl an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Kita ulas ya, sedikit-sedikit, coba perhatikan. Menurut ilmu tajwid ini apa dibaca? Majaid mufasir itu panjangnya berapa harakat? Bisa 3 harakat, bisa 4 harakat, bisa 5 harakat. Itu majaid mufasir. Kenapa? Apa cirinya majaid mufasir? Karena sesudah alif kedepannya tidak ada ada. Itu majaid mufasir. Coba teruskan. Lagi mad tabi'i itu sama dengan mad asli. Mad artinya apa? Tabi'i artinya apa? Watak ya, watak. Nah, jadi panjangnya berapa harakat? 2 harakat. Ma asoba min, apa ini? Idgham apa? Idgham biguna. Kenapa idgham biguna? Karena mim mati menghadapi apa? Mim mati menghadapi mim, ya. Nun mati menghadapi mim. Berarti itu disebutnya idgham biguna. Idgham memasukkan huruf, biguna dengan menggunakan demu. Itu ya. Ma asoba min musibah
wala madomi. Fi madomi juga an. Ifanya ifa ausa. Fi anfusikum kum inhas safawi illa apa? Panjang berharkat madomi. Fi kita madomi bin tanwin menghadapi ma. Tanwin menghadapi ma itu apa? Idgham biguna mi ba'aban qob qobanya qob apa? Amin apa? Nun menghadapi nun. Idgham biguna an-nabra'a nada lika alau dibilang tafsir lo taklik ya diyasir man arili disukun. Itu ya cara pembacaan surat Al-Hadid ayat 22. Kalian itu harus membaca Al-Quran itu harus sampai fasih, sampai lancar dengan membacanya. Ya. Kemudian dalam pengertian tadi memahami makna qada dan qadar itu sebagai dalil bahwa ini teh Al-Hadid ayat 28 teh memahami makna qada dan qadar. Artinya apa? Ma'asoba min musibatin, setiap bencana yang menimpa di bumi dan menimpa dirimu di kitab min qabli an-nabraha, semuanya telah tertulis dalam kitab mahfuz. Ya, kami menunjukkan sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Ini bahwa segala sesuatu yang terjadi pada diri kita, mau musibah atau bencana apa, nah ini semuanya yang terjadi kepada diri kita, wala fi anfusikum, dan tidak yang terjadi kepada diri kita illa fi kitabim min qabl, semuanya itu telah tercatat di mana? Di Lauhil Mahfuz. Oleh itu alam sebelum kita lahir ke alam dunia, ya, sebelum lahir ke alam dunia itu kita disimpan di mana? Di Lauh Mahfuz. Jadi segala sesuatu terjadi itu sudah tercatat di mana? Di kitab min qabl, sudah tercatat di alam Lauh Mahfuz. Inna fi dzalika al yasir, sesungguhnya yang sesuatu itu adalah untuk Allah mudah. Kemudian kita kembali, qada dan qadar itu bisa dikatakan dengan apa? Dengan takdir. Apa? Takdir. Jadi ulang lagi, qada dan qadar juga bisa disebut dengan takdir. Kemudian takdir itu terbagi kepada dua. Pada berapa? Yang pertama adalah takdir umroh, yang keduanya adalah takdir. Seperti apa contohnya takdir umroh itu? Dan pengertiannya takdir umroh itu apa? Sudah tahu? Siapa yang tahu apa arti takdir umroh? Ada yang tahu? Takdir umroh itu adalah takdir yang sudah tidak bisa diubah kembali. Contoh, kita dijadikan sebagai laki-laki, bapak sudah tidak bisa lagi dijadikan perempuan, bapak tidak bisa, sudah jadi laki-laki sudah. Kemudian matahari terbit dari sebelah mana? Timur, terbenam di sebelah barat.
bisa berubah dengan malam hari? Tidak bisa, karena itu sudah menjadi takdir. Namanya takdir apa? Takdir mubroh. Coba, apalagi contohnya takdir mubroh? Ayo, siapa yang tahu contohnya takdir mubroh? Itu oleh kalian cari lagi, nanti di PR kan apa aja yang menjadi takdir mubroh contohnya. Dan yang kedua adalah contoh takdir mu'alaq. Apa itu takdir mu'alaq? Takdir mu'alaq itu kebalikannya dari takdir mubroh. Tadi takdir mubroh artinya apa? Takdir yang tidak bisa diubah. Kalau takdir mu'alaq, takdir yang bisa diubah. Contohnya seperti apa? Ya, contohnya seperti apa? Contohnya seperti apa? Contoh, seandainya orang yang tidak bisa menulis bisa berubah ke? Bisa. Dengan cara apa? Belajar menulis. Maaf ya, ada orang yang susah belajarnya bisa jadi bisa. Bagaimana? Belajar. Nah, itu dinamakan dengan apa? Takdir mu'alaq. Apa? Takdir mu'alaq. Jadi kita bisa memahami dengan qada dan qadar bahwa qada dan qadar itu bisa disebut dengan apa? Takdir. Kemudian takdir itu terbagi kepada berapa bagian? Kepada 2 bagian. Yang pertama adalah apa? Takdir mubroh, dan yang kedua takdir mu'alaq. Kemudian tadi contoh-contohnya sudah, memahami qada dan qadar sudah, dan sekarang adalah hikmah beriman kepada qadar. Atau sini dulu ya, hikmahnya beriman kepada qadar. Qadar itu tadi apa, Putri? Coba sebutkan lagi, sekali lagi. Ayo, Bud. Ketentuan atau keputusan yang sudah ditentukan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hikmahnya di samping itu. Apa hikmahnya? Yaitu seseorang yang beriman kepada qada dan qadar akan bersikap dan berperilaku sebagai berikut. Contoh, datang ke sekolah atau kegiatan lainnya tepat pada waktu. Hikmahnya dari qada. Ya, datang ke sekolah itu bakal tepat pada waktunya. Kedua, yaitu memanfaatkan waktu untuk belajar hal yang positif. Qada, ketentuan Allah. Kita harus menggunakan waktu yang positif. Jangan terlalu banyak bermain, karena kita sudah tahu bahwa qada seperti itu harus diyakini. Memanfaatkan waktu untuk apa? Untuk belajar. Kemudian yang selanjutnya, menerima berapapun. Misalkan uang jajan diberikan oleh ayah teh berapa? 5.000. Itu setengah jadi ketentuan di Allah. Karena apa? Orang tua ada kemungkinan tidak mau. Kemudian dengan hikmahnya qada itu kita tidak sombong. Sombong itu apa? Sombong itu takabur. Merasakan diri paling pintar, merasakan diri paling cakep, merasakan diri paling cantik. Itu timbul
Kemudian yang selanjutnya, hikmah dari qada itu berhati-hati jika berada di tempat keramaian atau di jalan raya yang padat kendaraan. Kita mau pergi sekolah, jalan kita olok-olok, tengah jalan patah. Bagaimana kalau ada motor menyenggol kita? Nah, itu ya. Jadi kita itu harus berhati-hati apabila kita mau sekolah, apabila kita mau pulang dari sekolah. Hati-hati jalannya harus ke pinggir ya. Itu ya hikmah dari kodok. Kemudian hikmah dari kodok itu adalah santun. Santun itu adalah apa? Atau rendah hati, tawadu. Itu alifnya jadi tawadu. Untuk merasakan apa? Sesama teman itu saling bertegur sapa. Pak, baru pulang Pak? Iya. Jangan sampai gini. Jangan baru pulang. Iya, taunya palingan kemudian naon. Nah, itu tidak baik. Itu berarti tidak sama. Itu ya. Untuk apa? Hikmahnya dari apa? Dari kodok. Kemudian hikmah dari qadar. Hikmah dari qadar itu setelah kita mengetahui atau memahami mana dari qadar tersebut adalah kita beriman kepada qadar akan bersikap lebih bersikap dan berperilaku antara lain sebagai berikut: menyadari bahwa semua cita-cita yang diinginkan harus diusahakan. Kita harus menyadari dan berusahakan. Ya. Melakukan cita-cita. Kalian punya cita-cita tidak? Jawab, kamu cita-cita ingin jadi apa? Jadi guru. Berarti harus rajin membaca buku. Jadi guru, mudah-mudahan guru ya, guru yang baik, taat, yang rajin beribadah. Tuh. Cita-cita kamu jadi apa? Jadi guru. Siapa jadi guru? Kamu? Marinir. Kamu? Ikan? TNI. Inut? Guru. Itu apa? Nisa sama guru. Polwan. Mudah-mudahan. Kamu jadi polwan nanti sama? Dokter. Putri jadi apa? Dokter. Nazira jadi apa? Atlet. Wah, jadi pelari. Hebat. Mudah-mudahan. Kamu apa jadi apa? Dokter. Iya, nggak jadi guru. Paling kamu jadi apa? Pemadam kebakaran. Wah, ini paling ingin menjadi cita-cita pemadam. Pemadam apa? Kebakaran hati. Bisa dipadamkan. Alif, kamu jadi apa? TNI. Raka? TNI. Berapa? TNI. Soyoko? Dokter. Neira? Dokter. Semuanya itu mempunyai cita-cita. Kalau ingin cita-cita tercapai itu berarti kita harus banyak belajar, jangan banyak nongkrong, banyak main. Rek jadi dokter rumah apa gawean itu cicing wae di kanan domba. Itu diajar tuh alim. Nah, itu tidak baik. Nah, jadi kita harus mempunyai cita-cita yang tinggi. Nah, itu memahami dari qadar, ketentuan yang diusahakan. Kemudian harus memiliki rasa percaya diri dalam menghadapi tugas. Kita harus punya percaya diri. Tahu bagaimana jadi ron apa tuh? Lihat ke sini, lihat ke sana. Datang dulu. Kerugian kemarin, ya, yang bertanya sudah dengan informasi. Gitu baik. Kamu ayam betul-betul berhasil, maka kita sebelumnya harus apa? Belajar. Belajar semaksimal mungkin. Bapak kita capek, harus gimana? Ya boleh istirahat, main dulu. Tapi kurang rumah baca lagi, istirahat. Ini mah waktu ujian akhir, apa main terus. Baik tidak? Jadi memahami
Bereskan ini amalnya. Nah, itu jadi kita bangun tidur teh ulah naon, ulah ayo sholat untuk kalakah di kaurung naon kaurung sarung gitu. Kita bangunkan, biasakan kita mandi subuh biar apa? Otak rata, cerdas, otak encer teh kudu rajin mandi subuh, gitu ya. Harus rajin mandi subuh. Bangun tidur, kurang langsung berdoa, sholat, berdoa, setelah itu langsung apa? Membantu orang tua. Yang perlu bila ada yang harus disapukan, sapu. Bila ada yang harus kepel, dikepel. Udah jangan mengharapkan orang tua. Cucian, pakaian juga harus cuci sendiri. Ya, dicuci sendiri. Jangan mengandalkan kepada orang tua. Kalian sudah apa? Sudah besar atau sudah dewasa. Dapat dipahami anak-anak? Bagaimana pembelajaran Bapak saat ini? Menyenangkan atau tidak? Ya, rupanya sampai di sini dulu. Sebelum ditutup, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Ya, sebelumnya Bapak ucapkan terima kasih kepada kalian yang benar telah memperhatikan dengan penuh kesemangatan. Coba tetap semangat ya, tetap semangat. Dan mudah-mudahan ilmu yang telah diberikan Bapak bermanfaat